selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu, sahabat, rekan-rekan, para pembudidaya dan pengolah pemasar perikanan sewilayah Kabupaten Kediri. Pada kesempatan hari ini, kesempatan kita kali ini kita mencoba belajar bersama terkait dengan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan kelompok perikanan, sehingga kita semakin paham apa itu kelompok dan bagaimana memanage mengelola kelompok. Harapannya demikian. Baik, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan ke materi. Perlu kita coba ulas kembali, kita refresh kembali apa sih kelompok, pengertian kelompok itu apa. Jadi kelompok itu merupakan sekumpulan orang terdiri dari 2 orang atau lebih yang satu sama lain melakukan satu proses interaksi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam satu wadah tertentu. Ini konteksnya ya, sehingga kita bisa bedakan mana itu kelompok budidaya ikan, kan kumpulan 2 orang atau lebih. Beda dengan kita orang-orang yang berkumpul di halte kayak gitu. Nah, mereka juga berinteraksi kadang-kadang ya, tapi tujuannya tidak sama. Oke, kita lanjut. Kelompok, kalau kita bicara Keputusan Menteri KP nomor 14 2012 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan ya. Kelompok adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan serta dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok. Jadi kelembagaan atau kelompok ada di situ di perikanan, ada kelompok perikanan, ada budidaya ikan, ada pengolah dan pemasar ikan, dan satu lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama tersebut. Oke, lanjut. Jadi Bapak dan Ibu sekalian semuanya, pelaku utama kegiatan perikanan itu ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada pengolah ikan beserta keluarga intinya. Oke, itu pelaku utama. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik itu individu ataupun kumpulan korporasi macam-macam ya, yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan. Terkait dengan perlunya, termasuk peran dan fungsi kelompok ya. Peran dan fungsi kelompok itu lain sebagai media komunikasi dan pergaulan secara sosial, pemersatu aspirasi yang murni dan sehat, basis untuk mencapai pembaruan secara merata, wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama. Itu salah satu peran dan. Nah, sedangkan untuk tingkatan kelompok, ini konteks ini yang coba kita gali ya, itu dibagi menjadi 3 ya. Itu ada kelompok pemula, berikutnya kelompok madya, dan juga kelompok utama. Kelompok itu ada 3 tingkatan, dari pemula, madya, dan utama. Bagaimana nanti menjadi pemula menjadi madya, madya menjadi utama, nanti kita bahas pada periode berikutnya. Oke. Adapun berdasarkan ciri-cirinya Bapak dan Ibu, jadi sesuai dengan tingkatannya, kelas kelompok pemula, madya, utama itu memiliki ciri khas yang kalau pemula itu kontaknya belum aktif, masih dalam konteks taraf pembentukan kelompok inti, pemimpin formalnya aktif, kegiatan kelompok masih informatif dan seterusnya. Kalau madya
Itu kelompok menjalankan kerjasama perikanan, ada kegiatan, pemimpin formal kurang menonjol, kontak pelaku utama dan kelompok inti bertindak sebagai pemimpin, berlatih mengembangkan program sendiri, sudah melakukan kegiatan perencanaan meski masih terbatas, ada kegiatan di kelompok tersebut, interaksi antara anggota, pengurus, bahkan mereka sudah melakukan perencanaan dalam satu siklus. Itu yang media. Yang utama itu hubungan kelembagaan dengan entah itu koperasi, dia sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, memiliki perencanaan tahunan, baik itu yang berupa produktivitas, pendapatan, dan lain-lain. Program usaha perikanannya bisa terpadu, adanya kepemulukan modal di tingkat kelompok. Rata-rata programnya diusahakan berkooperasi, sudah melakukan kegiatan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan. Itu cara ciri-ciri umum untuk kelompok berdasarkan kelas kelompok. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, untuk agar kelas kelompok itu akan semakin lebih baik dari pemula menjadi media menjadi utama, dan juga nanti entah itu berkembang menjadi kooperasi atau korporasi, ya, itu perlu dilakukan proses pembinaan. Salah satu adalah pembinaan, itu ada dua, baik itu sisi teknis ataupun sisi manajerial. Kita bicara sisi manajerial, ya. Dalam konteks manajerial itu adalah satu penyusunan, itu bisa dengan proses penyusunan rencana usaha kelompok, RUK. Dari mana RUK itu didapat? Itu kumpulan menjadi RUA masing-masing anggota. Rencana usaha anggota menjadi rencana usaha kelompok. Jadi membuat biodata kelompok, RUK itu ada rencana kerja kelompok, kebutuhan kelompok, analisa usaha di bidang kelautan perikanan selama dalam satu siklus. Berikutnya adalah pembukaan modal dan berlanjutan di tingkat kelompok, bukan hanya individu tapi kelompok, dan pengembangan usaha kelompok, pengembangan usahanya kelompok. Ini yang konteks dalam. Selanjutnya dari sisi administrasi, ya, itu buku-buku yang setidaknya harus ada di kelompok. Itu paling nggak ada 10 item, ya. Nah, dari buku data anggota, ada buku kas, buku inventaris, buku notulensi, buku kehadiran rapat, buku agenda surat, buku tamu, buku rencana kegiatan usaha, dan buku pola tanam dan pola atau tebar. Rata-rata di kelompok, di lapangan itu alhamdulillah bukunya tersedia, namun isinya yang belum lengkap. Kadang cuma judulnya yang kita temui. Ini yang perlu kita evaluasi, bahwasanya ada tertib administrasi di sana, ada penguatan kelembagaan di sana. Ini yang harus kita lakukan, minimal buku-bukunya tersedia di kelompok. Perlu kita, Bapak Ibu dan semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman budidaya, pengolah dan pemasar, perlu kita simpulkan bersama, dalam konteks peningkatan kelembagaan kelompok ini, hal yang harus diupayakan untuk mewujudkan ini semua adalah merupakan suatu upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama yang dinamis, di mana para pelaku mempunyai disiplin, tanggung jawab, dan terampil dalam kerjasama mengolah usaha, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha ke arah yang lebih besar dan bersifat komersial, yang dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok perikanan, asosiasi, dan juga korporasi. Oke, bisa dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk tidak lanjut lebih detailnya, nanti kita bisa ketemu di lapangan. Semoga wabah corona ini segera mungkin berakhir, selesai, sehingga kita bisa